Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan semoga Anda tidak bosan mendengarkan kalimat-kalimat saya yang mengenai selalu tentang anak. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang cerita-cerita saya dan penjelasan saya, semoga Anda tidak lupa memberikan jempol untuk video saya kali ini. Terima kasih. Nah, langsung saja. Kali ini saya akan bahas tentang aliran-aliran kognitif. Kognitif sendiri merupakan suatu bentuk materi yang disebut sebagai model kognitif atau perseptual. Di dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan-tujuannya. Belajar di sini dipandang sebagai perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Teori ini juga menekankan pada gagasan bahwa bagian-bagian situasi saling berhubungan dengan konteks seluruh situasi tersebut. Belajar sendiri merupakan suatu proses internal yang mencakup kegiatan ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan faktor-faktor lainnya. Proses belajar yang meliputi pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pengalaman-pengalamannya sendiri. Selanjutnya saya akan bahas tentang teori-teori kognitif. Teori kognitif sendiri ada teori belajar dari Piaget. Seperti contohnya adalah pertama, anak merupakan struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Mereka mempunyai cara yang khas untuk menyatakan kenyataan dan untuk menghayati dunia sekitarnya. Maka memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajar. Yang selanjutnya, yakni nomor 2, perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu menurut suatu urutan baik semua anak. Selanjutnya, nomor 3, walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu urutan tertentu, tetapi jangka waktu untuk berlatih dari satu tahap ke tahap yang lain tidaklah selalu sama pada setiap anak. Selanjutnya, yakni nomor 4, perkembangan mental anak dipengaruhi oleh 4 faktor. Ada kemasan, pengalaman, interaksi sosial, dan proses dari ketiga faktor tersebut. 4 tahap perkembangannya yaitu tahap sensori motor atau dari umur 0 sampai 2 tahun. Anak yang berada pada tahap ini pengalaman diperoleh melalui perubahan fisik atau gerakan anggota tubuhnya dan sensori atau koordinasi alat indera. Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya. Ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya, ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghilang dari pandangannya atau perpindahan terlihat. Contohnya adalah anak mulai bisa berbicara meniru suatu kendaraan. Selanjutnya yakni tahap praoperasi atau di umur 2 sampai 6 tahun. Pada tahap ini adalah tahap perorganisasian operasi konkret. Istilah operasi yang digunakan di sini adalah berupa tindakan-tindakan kognitif seperti mengklasifikasikan sekelompok objek, menata benda-benda menurut urutan tertentu dan membilang. Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkret daripada pemikiran logis, sehingga jika ia melihat objek-objek kelereng yang massa besar di atas meja, lalu kelereng itu diubah letaknya menjadi agak berjauhan, maka anak pada tahap ini akan mengatakan letak kelereng yang berjauhan jumlahnya lebih banyak. Tahap operasi konkret atau anak usia
12 tahun. Anak-anak yang berada pada tahap ini umumnya sudah berada di sekolah dasar. Di tahap ini, anak telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasi diserasi, maupun memandang suatu objek dari suatu pandang yang berbeda secara objektif dan berpikir reversibel. Contohnya, seorang anak diberi 20 bola kayu. 15 buah diantaranya berwarna merah. Apabila ditanyakan masalah yang lebih banyak bola kayu atau bola berwarna merah, anak pada tahap praoperasional menjawab bahwa bola merah lebih banyak, sedangkan anak pada operasi konkret menjawab bola kayu lebih banyak daripada bola merah. Selanjutnya yakni tahap operasi formal, yakni pada umur 12 tahun ke atas. Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Anak pada tahap ini sudah mampu mengadakan penalaran dengan menggunakan hal-hal abstrak. Penalaran yang terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu menggunakan simbol-simbol, ide-ide, abstraksi, dan generalisasi. Ia telah memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungannya. Memahami konsep promosi. Contohnya adalah anak dihadapkan pada dua gambar, yaitu gambar Pak pendek dan gambar Pak tinggi. Lalu anak disuruh mengukur tinggi kedua gambar tersebut dengan menggunakan batang korek api dan dengan klip. Di sini anak diminta untuk membandingkan hasil dan pengukiran tersebut. Nah, dari penjelasan saya tadi, semoga banyak yang bisa membantu dan bisa memahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton sampai akhir video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.